Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya memulai video pada hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqan Abwa dari Lokal A, Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Baiklah, dalam video hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pembelajaran, yaitu metode true or false. Langsung saja kita mulai. Jadi ruang lingkup dari metode ini itu ada pengertian true or false, kemudian langkah-langkah melaksanakan true or false, dan kelebihan dan kekurangan metode ini. Sekilas tentang metode true or false. Metode true or false itu melibatkan penyajian pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik pelajaran. Siswa diminta untuk menilai apakah setiap pernyataan tersebut benar atau true, atau jawabannya salah atau false. Langsung saja pengertiannya. Pengertian metode pembelajaran true or false, ia adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa serta menguji pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Metode ini sangat sederhana, namun efektif dalam menilai seberapa baik siswa memahami konsep atau informasi yang telah diajarkan. Metode true or false atau bisa disebut benar atau salah adalah salah satu teknik pembelajaran atau evaluasi yang melibatkan pernyataan-pernyataan yang harus dinilai oleh peserta didik sebagai benar atau salah. Metode ini biasa digunakan dalam kegiatan evaluasi, kuis, atau pembelajaran interaktif untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Metode ini itu sangat cocok untuk yang pertama mengevaluasi pengetahuan faktual, kemudian melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi informasi yang benar dan salah, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan metode ini. Yang pertama itu adalah pembukaan dari guru. Jadi guru itu menjelaskan tujuan dan aturan kegiatan metode true or false ini. Kemudian yang kedua itu penyajian pernyataan. Jadi guru membacakan atau menampilkan di layar atau di sebuah proyektor satu persatu pernyataan. Kemudian siswa diminta menjawab apakah pernyataan yang ditampilkan tersebut itu benar atau malah salah. Kemudian jawaban dari siswa itu bisa diberikan secara lisan atau tertulis di kertas. Kemudian mengangkat kartu jawaban true or false atau bisa disingkat T atau F. Kemudian bisa juga melalui aplikasi jika dilakukan secara digital. Lalu langkah yang ketiga itu diskusi atau opsional. Jadi guru membahas jawaban yang telah diberikan, kemudian menjelaskan mengapa suatu pernyataan itu benar atau salah. Kemudian siswa dapat memberikan pendapat atau klarifikasi. Dan yang keempat itu penutup, itu memberikan umpan balik dan rangkuman materi. Kemudian ada kelebihan dari metode ini. Kelebihan metode ini yang pertama itu cepat dan efisien. Jadi maksudnya itu menilai pemahaman siswa dalam waktu yang singkat. Jadi ketika menggunakan metode ini itu bisa menilai pemahaman siswa dalam waktu singkat, apakah siswa itu sudah memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh si guru. Kemudian kelebihan yang kedua meningkatkan partisipasi. Jadi siswa itu lebih aktif karena bentuk pertanyaan
atau pernyataan sederhana dan langsung. Kemudian cocok untuk semua jenjang. Jadi metode ini bisa dilakukan atau bisa digunakan dari yang SD, dari sekolah SD hingga perguruan tinggi. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Siswa dituntut untuk menyimak dengan cermat karena pernyataan bisa menjebak. Kemudian metode ini juga bersifat fleksibel, yaitu bisa digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya bisa digunakan pada satu mata pelajaran, namun pada setiap mata pelajaran itu bisa digunakan. Kemudian ada kekurangan dari metode ini. Nah, jadi metode ini tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu ada tebakan 50/50 atau 50-50. Maksudnya itu siswa bisa menjawab benar hanya karena menebak, bukan karena memahami. Jadi ini termasuk kekurangan karena siswa itu bisa saja tebakannya benar, namun dia tidak mengerti maksud dari pernyataan yang telah disampaikan oleh si guru. Kemudian tidak mengukur pemahaman mendalam, karena metode ini itu kurang efektif untuk menguji kemampuan analisis dan sintesis. Yang ketiga, mudah disalahartikan. Pernyataan yang ambigu atau terlalu kompleks itu dapat membingungkan siswa. Jadi hendaknya ketika menggunakan metode ini itu gunakanlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh siswa. Jangan menggunakan kalimat yang terlalu baku atau ambigu. Kemudian minim elaborasi, yaitu siswa tidak diminta menjelaskan alasan jawaban mereka. Yang terakhir itu kurang cocok untuk topik abstrak, yaitu tidak semua konsep bisa disederhanakan dalam bentuk benar atau salah. Nah, mungkin begitu saja penjelasan tentang metode true or false yang dapat saya sampaikan ini. Tidak terasa kita telah sampai di ujung video. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.